Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi kemuhammadiyahan, meneruskan apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa materi kemuhammadiyahan ini merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS ya. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan muqaddimah dan anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah melalui sarana video ya. Pada kesempatan yang lain saya akan online, tetapi untuk 2 kali pertemuan saya akan menyampaikan melalui sarana video yang sudah disediakan oleh fakultas. Baik, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah sebagai organisasi modern itu jelas pasti memiliki sebuah anggaran dasar, tetapi perlu saya tegaskan bahwa anggaran dasar Muhammadiyah itu berbeda dengan organisasi yang lain, karena anggaran dasar Muhammadiyah ini diawali dengan muqaddimah. Muqaddimah itu bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya itu adalah pembukaan, tetapi pembukaan di sini bukan sekedar pembukaan ya. Kalau di organisasi yang lain mungkin anggaran dasarnya diawali dengan pembukaan, tetapi pembukaannya biasanya adalah sambutan dari ketua umum. Kalau ini bukan. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu isinya adalah pokok-pokok pikiran yang melandasi perjuangan Muhammadiyah. Nanti ada 7 pokok pikiran yang tertuang di dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ya, jadi muqaddimah anggaran dasar itu pada intinya adalah pokok pikiran yang menjiwai dan melandasi gerakan Muhammadiyah. Nah, nanti di dalam anggaran dasarnya itu sendiri itu tidak boleh ada pasal yang bertentangan dengan muqaddimah anggaran dasar ini yang terdiri dari 7 pokok pikiran. Baik, sebelum sampai ke 7 pokok pikiran, saya sampaikan dulu bahwa di dalam sejarah tujuan Muhammadiyah itu dari tahun ke tahun, dari periode ke periode itu mengalami beberapa kali perubahan narasi, beberapa kali perubahan rumusan ya, karena tujuan Muhammadiyah itu selalu diupayakan untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, tahun 1912 kita tahu ya, Muhammadiyah itu baru berdiri pada tahun 1912. Rumusan tujuan Muhammadiyah itu kalau kita baca itu rumusannya sangat sederhana ya, sangat sederhana, dan lingkupnya juga sangat sempit ya. Jadi disebutkan bahwa tujuan Muhammadiyah adalah menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta serta kepada anggota-anggotanya. Nah, saya jelaskan kenapa rumusannya demikian sempit, karena di dalam sejarah itu ditegaskan bahwa ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan berkeinginan untuk mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan berupaya untuk mengajukan izin kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, pemerintah Hindia Belanda sebagai penjajah ya, kita tahu bahwa tujuan penjajah itu tidak semata-mata untuk mencari kekayaan Indonesia, tidak semata-mata untuk mengambil rempah-rempah di Indonesia, tetapi tujuan lain itu adalah ingin menyebarkan visi mereka, ingin melakukan kristenisasi di negara Indonesia ini ya. Sehingga ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan akan mendirikan Muhammadiyah, jelas mereka sangat khawatir kalau nanti gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nanti akan mengganggu visi mereka, akan menghalangi terwujudnya visi mereka sebagai penjajah di Hindia Belanda. Nah, karena itulah awalnya ditolak permohonan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tekun ya terus mengajukan permohonan ini kepada pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya dikabulkan, tetapi dengan persyaratan. Persyaratannya adalah bahwa perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hanya boleh dalam lingkup residensi Yogyakarta saja.
ya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak boleh melakukan dakwah sampai ke area yang lebih luas. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya boleh berdakwah itu hanya kepada penduduk Bumi Putra saja dan kepada anggota-anggota Muhammadiyah. Jadi sama sekali tidak boleh menyentuh pemerintah Hindia Belanda ya, atau orang-orang timur asing, karena ketika itu ada Bumi Putra, ada timur asing, dan juga ada golongan Eropa ya. Jadi makanya kemudian lingkup tujuan di dalam tahun 1912 itu sangat sederhana dan sangat terbatas. Baru kemudian pada tahun 1914 lingkup tujuan Muhammadiyah itu baru memiliki lingkup yang lebih luas ya. Jadi di sini kalimatnya adalah tujuan Muhammadiyah adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda dan memajukan serta menggembirakan kehidupan sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Ya, jadi kalau bahasanya masih dengan bahasa yang sederhana ya, tetapi di sini sudah terlihat dengan jelas bahwa lingkup perjuangan Muhammadiyah itu tidak hanya di lingkup residensi Yogyakarta saja, karena di sini sudah menyebutkan memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda. Ya, Indonesia ketika itu namanya adalah Hindia Belanda. Sehingga dengan demikian perjuangan Muhammadiyah itu lingkupnya sudah nasional ya, sudah nasional karena meliputi seluruh Hindia Belanda. Nah, itu makna tujuan pada tahun 1914. Nah, pada tahun 1941 di sini tujuan Muhammadiyah berubah lagi ya, berubah lagi, dan ini nanti akan terlihat bahwa ada perkembangan yang sangat signifikan. Kalimat di sini ditegaskan bahwa tujuan Muhammadiyah adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Islam di Indonesia. Ya, kata di Indonesia inilah yang merupakan kemajuan yang sangat signifikan. Ya, menurut saya malah justru ini keberanian yang spektakuler. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada tahun 1941 kita tahu Indonesia itu masih dijajah. Nama negara ini masih bernama Hindia Belanda. Tetapi Muhammadiyah dengan keberaniannya di tahun 1941 itu sudah menyebutkan bahwa negara ini namanya bukan Hindia Belanda lagi, tapi namanya adalah Indonesia. Ya, dengan merumuskan di dalam tujuannya itu memajukan, menggembirakan pengajaran dan pelajaran Islam di Indonesia. Ya, jadi itu tahun 1941. Tahun 1950 ya, Muhammadiyah merumuskan tujuan, ada sedikit perbedaan ya. Di sini ditegaskan bahwa maksud persyarikatan ya, jadi sudah menggunakan kata persyarikatan. Persyarikatan itu sesungguhnya bahasa Arab ya, artinya adalah organisasi. Jadi Muhammadiyah itu menyebut dirinya dengan kata persyarikatan ya, bukan dengan kata organisasi. Jadi kalau seseorang menyebut istilah persyarikatan itu maknanya adalah Muhammadiyah. Ya, jadi maksud persyarikatan ini adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, di sini tidak lagi dibuat lingkup di Indonesia. Ya, tidak lagi ada kata-kata di Indonesia karena ini dimaksudkan ingin mengembangkan sayap tidak hanya di Indonesia saja. Seperti yang sudah kita lihat sekarang ini, Muhammadiyah mengembangkan perjuangannya sampai ke luar negeri ya, membuat cabang-cabang di negara-negara lain ya, bahkan sampai ke Australia, sampai ke Thailand, sampai ke negara-negara lain. Ya, jadi tujuan yang dirumuskan pada tahun 1950 inilah yang dipertahankan sampai dengan saat ini ya. Jadi hanya ada sedikit sekali perubahan rumusan, yaitu bahwa di sini pada saat ini ya, kalau kita melihat anggaran dasar Muhammadiyah itu, di sana ditegaskan bahwa tujuan Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, dan sampai saat ini masih masih dengan kalimat yang seperti itu.
Jadi tidak ada lagi pembatasan lingkup ya, karena dimaksudkan agar sayap perjuangan Muhammadiyah ini akan lebih luas sampai ke dunia internasional. Nah, pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1953, ketika itu kepemimpinan Muhammadiyah itu di bawah pimpinan Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo ya. Kemudian pada periode ini dirumuskanlah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang di dalamnya itu memiliki 7 pokok pikiran. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan hakikat dari Muqaddimah ini ya, sesungguhnya Muqaddimah ini adalah ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang kehidupan manusia di muka bumi. Bagaimana tujuan Muhammadiyah ya, tujuan yang akan diraih oleh Muhammadiyah, kemudian bagaimana cara Muhammadiyah mencapai tujuan yang sudah dirumuskan itu. Nah, dari 7 pokok pikiran ini ya, perlu saya sampaikan ada 7 poin kalimat ya, yang menurut saya sesungguhnya dari masing-masing rumusan itu sangat indah dan bisa dipahami dengan jelas kalau nanti masing-masing rumusan itu dijelaskan secara komprehensif. Tadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 7 pokok pikiran ini dulu ya, nanti penjelasannya insya Allah saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. 1, menegaskan bahwa hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pokok pikiran yang pertama. Pokok pikiran yang kedua itu menegaskan bahwa hidup manusia itu harus bermasyarakat. Pokok pikiran yang ketiga, hanya hukum Allah lah yang dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama, mengatur ketertiban hidup bersama menuju kehidupan bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ditegaskan bahwa berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib hukumnya dan merupakan bagian dari ibadah. Kemudian pokok pikiran yang keempat dijelaskan bahwa perjuangan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah hanya akan dicapai dengan cara ittiba, perjuangan para rasul. Ittiba itu adalah mengikuti ya, mengikuti perjuangan para rasul, terutama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pokok pikiran yang keenam, tujuan mewujudkan cita-cita Muhammadiyah itu hanya dapat dicapai dengan cara berorganisasi. Maka kemudian didirikanlah organisasi Muhammadiyah. Yang ketujuh, merupakan ujung tombak dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini ditegaskan bahwa ujung dari perjuangan Muhammadiyah adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itulah 7 pokok pikiran yang tercantum di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pada kesempatan yang lain insya Allah akan saya jelaskan satu persatu ya makna dari 7 pokok pikiran yang tercantum di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Karena terbatasnya waktu, mohon maaf untuk kesempatan ini saya hanya sampai di sini dulu ya. Insya Allah ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.